Oke, pertanyaan selanjutnya. Ci, kalau pasangan mix double, pacaran tuh ganggu performa nggak sih? Oke, pertanyaan ini aku jawab karena aku anak mix double ya. eh ini nih pro dan kontra. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang jangan gitu. Tapi balik lagi gini loh. Namanya orang pacaran kan berarti saling ada rasa ya, sama-sama suka gitu, ada perasaan yang timbul dan itu kan sebenarnya nggak bisa di apa ya, oh kamu nggak boleh suka sama ini, nggak bisa. Itu kan apa ya, iya secara spontan aja kayak gitu. Gimana sih kalau kayak kalian suka sama orang terus nggak boleh suka sama itu, kan juga nggak bisa dilarang. Tapi harus dipikirkan dengan lebih matang, lebih baik-baik. Misalnya seperti ini, kalau apalagi kita pasangan, kita uh, kalau pas lagi kondisinya fine semua, terus nggak ada masalah, moodnya bagus, nggak akan ada masalah sama sekali. Tapi yang jadi pertimbangan itu, yang benar-benar harus dipertimbangkan adalah ketika kita pacaran misalnya, atau kita punya hubungan yang lebih di luar lapangan, terus dan ada masalah di luar lapangan, itu bisa nggak kita profesional, bisa nggak kita nggak ke bawah suasana, bisa nggak kita nggak mut-mutan. Nah itu yang harus bener-bener dipikirin. Banyak kok sebenarnya atlet-atlet luar pun yang pacaran juga pasangan, tapi ada juga yang deket banget tapi mereka memang profesional nggak pacaran. Tapi ada juga kok, banyak juga yang pacaran, misalnya pemain-pemain Eropa banyak kok. Tapi ya itu tadi, kita bisa lihat gimana profesionalnya mereka kalau udah dalam lapangan, gimana mereka saling support, gimana mereka saling apa ya, mendukung satu sama lain. Jadi nggak ada kendalanya, nggak jadi kendala sama sekali. Nah itu yang harus kita lakukan juga kalau misalkan kita sama pasangan kita pacaran terus kita pertandingan. Nah itu kita harus benar-benar menjaga profesionalnya kita dalam lapangan gitu. Jangan sampai gara-gara ada hubungan yang lebih spesial terus ada masalah di luar lapangan, itu mengganggu performa kita di dalam lapangan. Karena kan yang kita bawa itu bukan hanya nama kita, tapi juga nama Indonesia, nama PBSI. Jadi banyak aspek yang harus kita pertimbangkan. Oke, selanjutnya Ci, tanggapan dong tentang sektor ganda campuran prestasinya sekarang ini. Ya kalau dibilang sekarang ini seperti apa, pasti ada lebih ke agak prihatin ya. Bukan dalam arti aku lebih baik daripada mereka, enggak juga seperti itu, tapi lebih prihatinnya itu karena kayaknya tuh sekarang apa ya, kalau dulu zaman aku itu mix double itu adalah salah satu sektor yang sangat di apa ya, diunggulkan lah gitu, yang sangat diandalkan, yang udah pasti ibaratnya bisa berprestasi gitu. Terus kalaupun pertandingan hasilnya juga paling enggak memuaskan, walaupun kalah tapi dengan hasil yang memuaskan gitu. Kalau sekarang itu memang ya bisa dilihat kita mungkin lagi masa pancaklik juga ya. Karena ya kalau menurut aku sebenarnya pelatih kita itu udah bisa dibilang tuh bagus kok, bagus bener. Aku bukannya membela pelatih kita, sebenarnya aku bisa kasih tau kalian kalau pelatih kita itu untuk mix double itu udah bagus banget, luar biasa pak. Apa dari segi teknik maupun non teknisnya, terus dari gimana cara kita berkomunikasi. Nah jadi sekarang tuh sebenarnya tinggal balik ke atletnya masing-masing. Nih atletnya nih mau nggak punya fighting spirit yang luar biasa, mau nggak mati-matian di lapangan, mau nggak punya komitmen gitu. Nah itu jadi balik lagi ke atletnya masing-masing gitu. Kalau mau berprestasi, kalau mau bisa dapat hasil yang maksimal, harus balik lagi ke diri atlet itu masing-masing. Oke, pertanyaan berikutnya ya, Ci, kalau atlet didegradasi atau dikeluarkan dari PBSI, apakah dapat pesangon kayak kalau kita lagi kerja? Nggak, nggak ada sama sekali sih yang namanya pesangon. Mau berapa tahun pun, berapa lama pun kita sudah ada di PBSI, mau 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun, setahu aku nggak pernah ada tuh yang namanya kita dapat pesangon dari PBSI. Kenapa? Karena juga kita memang bukan sistem kayak pekerja kantoran yang dapat gaji gitu. Jadi kita apa yang kita dapat itu berdasarkan hasil prestasi kita. Misalnya kita prestasinya oke, otomatis kan sponsor juga mengikuti, terus prize money juga mengikuti gitu. Jadi bukan berdasarkan dapat gaji ya
Aku nggak tahu ya kalau sekarang, tapi kalau zaman aku dulu sih sebenarnya nggak ada ya yang bisa dibilang dapat gaji bulanan yang pasti gitu, misalnya dari PBSI ke kantoran. Nggak seperti itu sih sistemnya, karena kan kita atlet, jadi juga lebih sistemnya itu apa yang kita dapatkan itu ya dari hasil prestasi kita gitu. Jadi kalau tanya keluar dapat pesangon, nggak ada. Jadi harus pinter-pinter kita sebagai atlet itu sendiri di saat kita bisa masih menghasilkan, saat kita masih berprestasi, gimana kita bisa saving sebanyak mungkin untuk masa depan kita nanti. Oke, yang terakhir, Ci, hidup atlet kok kalau dilihat itu serba glamor, alias pakai barang branded semua. Nah, gini ya, aku cerita sedikit. Jadi saat kita jadi atlet itu kita tuh nggak ada jaminan sama sekali untuk sukses. Nggak ada jaminan, nggak ada yang bisa menjamin kita pasti sukses. Mau kita sebagus apapun, tetap ada faktor luck juga, harus ada kerja keras dan luck gitu. Ada hoki, ada faktor keberuntungan. Nah, di saat kita lagi berjuang nih, misalnya kita udah di PBSI dan dengan usia yang mungkin masih terbilang muda dan kita sudah bisa berprestasi, otomatis penghasilan juga kan mengikuti. Ada memang beberapa atlet yang kadang-kadang masih muda tapi dia juga kaget dengan usia dia segitu, ternyata dia bisa mendapatkan penghasilan segini nih gitu. Ada memang beberapa, aku nggak bilang semua, tapi memang ada beberapa yang kayaknya tuh kaget gitu, mungkin belum siap, terus ngelihat dia punya uang segitu, jadi akhirnya dia gue mau beli ini, mau beli itu, gue mau gaya, yang penting gue gaya dulu, nanti kan gue dapet lagi. Nah, memang ada yang seperti itu, tapi nggak semua. Aku bisa garis bawain nggak semua. Mungkin kalau kalian lihatnya sekarang branded banget, misalkan nih kayak Minion, kalian gila dia pakai jam aja segini, baju segini, ya it's okay gitu, karena dengan income dia yang segitu, dengan prestasi dia, udah waktunya juga mungkin dia juga menikmati hasil apa yang dia dapatkan gitu, hasil kerja keras dia selama ini gitu. Pasti kan dia juga di balik barang-barang mewahnya dia juga sudah mikir untuk masa depan dia, udah punya rumah, udah punya usaha, mungkin udah punya investasi lainnya gitu. Nah, yang harus digarisbawahi adalah pemain-pemain muda yang baru menetas nih, ibaratnya yang baru mau berprestasi. Nah, itu yang mesti lebih lebih dijaga untuk enggak ngikutin, senior punya ini gue mau punya ini, senior beli ini gue harus punya, gue mau sama. Jadi nggak usah ngikutin gaya hidup orang lain gitu. Kita tetap hidup dengan segimana sih mampunya kita, segimana sih kita senyamannya kita gitu. Jadi nggak harus mengikuti gaya hidup seseorang untuk terlihat baik. Oke, jadi segitu aku udah jawab pertanyaan kalian dari kemarin. Kita akan buka lagi untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Bye!